Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joni Tasya Creator. Pada video kali ini saya akan share tentang peta menjadi YouTuber. Tujuan dari materi kali ini yaitu supaya teman-teman tidak bingung lagi harus memulai dari mana dan harus ngapain. Semua materi pembahasan di channel ini saya buat secara terstruktur, runtun, dan tidak lompat-lompat, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajari dan mempraktekannya. Dengan memahami peta menjadi YouTuber, ini diharapkan teman-teman bisa menentukan tujuan jangka panjang dari membangun sebuah channel. Memiliki konsep tidak asal upload video yang pada akhirnya hanya akan buang-buang waktu saja. Sebelum saya lanjut, silahkan teman-teman bantu like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, langsung saja kita ke materi. Kita bahas santai aja ya teman-teman. Setidaknya ada 9 poin. Ini yang mana 9 poin ini akan saya bahas secara garis besar atau intinya saja. Ya, untuk detail masing-masing poin ini akan saya ulas di video yang berbeda. Karena untuk satu poin itu membutuhkan satu pembahasan yang utuh. Jadi akan sangat panjang jika saya gabungkan menjadi satu video ini. Untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan. Bukannya tujuan bikin channel ini buat cari uang. Ya benar teman-teman. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah metode mendapatkan uangnya. Ya mungkin saat ini sebagian besar orang taunya mendapatkan uang dari YouTube itu dari iklan saja atau dari AdSense. Padahal sebenarnya ada banyak sekali metode atau jalur untuk bisa mendapatkan uang dari YouTube. Jadi konsepnya begini teman-teman. Jika metode mendapatkan uangnya itu berbeda, maka perlakuannya pun harus berbeda. Oleh karena itulah teman-teman harus menentukan tujuan membuat channel YouTube dari awal. Oke, biar lebih clear akan saya jelaskan dulu ya metode mendapatkan uang dari YouTube itu ada apa aja. Yang pertama, jelas mendapatkan uang dari iklan atau dari AdSense. Nah, jika teman-teman ingin membuat channel dan ingin mendapatkan uang dari iklan atau AdSense, yang ditampilkan teman-teman harus paham bahwa untuk jalur ini itu sedikit lebih ketat peraturannya dibandingkan dengan jalur metode menghasilkan uang yang lain. Contohnya ya teman-teman, ingin mendaftar sebagai YouTube Partner Program, teman-teman harus memiliki syarat yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan peraturan yang terbaru ada jalan alternatifnya untuk mendaftar sebagai YouTube Partner Program, yaitu melalui video short, yang mana teman-teman harus memiliki minimal 10 juta view. Barulah teman-teman bisa mendaftarkan atau mengajukan sebagai YouTube Partner Program, dan dari situ teman-teman bisa mendapatkan uang dari iklan yang ditampilkan. Itu pun belum tentu diterima. Teman-teman harus direview dulu kontennya, harus original. Jadi dengan kata lain, jika teman-teman ingin membangun sebuah channel dan ingin mendapatkan uang dari iklan, teman-teman juga harus siap untuk mencari view yang sebanyak-banyaknya, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan baru bisa dirasakan hasilnya. Metode mendapatkan uang dari YouTube yang kedua yaitu dengan menjual produk. Untuk yang jalur kedua ini tidak ada syarat khusus dari YouTube. Yang penting konten kita tidak melanggar pedoman yang ada. Kita bisa langsung mulai berjualan dan langsung mendapatkan uang bahkan dengan 0 subscriber sekalipun. Di sini tidak ada aturan jam tayang, tidak ada aturan jumlah view. Tinggal upload produk yang ingin kita jual. Ketika ada orang yang ingin membeli, tinggal arahkan saja ke nomor WA. Atau jika teman-teman memiliki toko online di sebuah marketplace, bisa diarahkan melalui link penjualannya.
Oke, dari sini sudah mulai terbuka teman-teman. Ya, kita lanjutkan metode menghasilkan uang dari YouTube yang ketiga, yaitu endorse produk. Endorsement pada dasarnya endorsement sama-sama mengiklankan, akan tetapi iklan di sini tidak melalui YouTube partner program alias dari perusahaan atau orang secara langsung yang meminta untuk mereview produknya di sini. Tidak ada syarat khusus untuk jumlah subscriber dan jumlah view yang jelas. Yang jelas kita memiliki banyak manajemen dan video kita ramai untuk produk-produk tertentu. Misalkan dengan topik-topik tertentu, maka kita berpeluang untuk mendapatkan endorse dari perusahaan atau dari orang yang ingin mengiklankan produk mereka. Dan ini bayarannya juga lumayan loh teman-teman. Bahkan di beberapa kasus bisa lebih besar dari pendapatan AdSense. Kemudian metode menghasilkan uang dari YouTube yang keempat, yaitu dengan afiliasi. Afiliasi itu apa sih? Jadi begini sederhananya. Afiliasi adalah bagi hasil atas kinerja kita merekomendasikan atau menjualkan produk orang lain. Jika teman-teman tertarik untuk mengikuti program afiliasi, bisa mendaftar di Shopee Affiliate, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dari sana teman-teman bisa menjualkan produk orang lain dengan hanya menyebarkan link produknya. Dan jika terjadi penjualan, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan komisi atau persenan dalam program afiliasi ini. Kita tidak perlu melakukan pengemasan produk, tidak perlu melakukan pengiriman produk karena semua dilakukan oleh penjual. Tugas kita hanya satu, yaitu mempromosikan produk saja. Kemudian cara mendapatkan uang dari YouTube yang kelima, yaitu dengan melakukan personal branding. Contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman ahli dalam suatu bidang, satu contoh bermain musik atau mungkin menggambar atau mungkin memotivasi orang, teman-teman bisa membuka jasa pelatihan atau kelas online dengan memasang tarif tertentu. Dari situ teman-teman bisa menghasilkan penghasilan yang jumlahnya ditentukan oleh teman-teman sendiri. Contoh yang paling mudah ditemui adalah misalkan kelas belajar digital marketing, kelas belajar desain, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ahli satu bidang, tidak ada salahnya teman-teman nyoba juga untuk membuat atau membangun sebuah channel untuk memperkenalkan kemampuan teman-teman melalui sebuah channel YouTube. Dari situ nanti teman-teman bisa membuka jasa. Kemudian ada satu tambahan lagi, tujuan dari membuat channel YouTube yang mana orientasinya bukan untuk mencari profit atau bukan mencari uang. Seperti contoh misalkan akun Pak Ganjar Pranowo. Misalnya Gubernur Jateng, beliau memiliki sebuah channel YouTube dan saya yakin tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan uang dari AdSense, akan tetapi lebih ke untuk mensosialisasikan program-program kerjanya dan lain sebagainya. Untuk memulai membangun sebuah channel, teman-teman tentukan dulu tujuan membangun channel itu untuk apa. Apakah untuk mencari uang apakah untuk mencari uang dari iklan, apakah untuk berjualan, apakah untuk personal branding, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu menentukan jenis dan tema konten atau niche. Saya bahas untuk yang jenis ini dulu. Jadi untuk jenis konten di YouTube itu ada banyak macamnya. Ada yang vlog, ada yang podcast, ada yang konten kreator tanpa menampilkan orangnya, ada yang membuat film pendek, dan banyak lagi. Untuk vlog sendiri aja masih dibagi-bagi teman-teman. Ada vlog makanan, ada vlog traveling, ada vlog mendaki gunung, ada vlog motoran, dan lain sebagainya. Itu aja untuk vlog, belum ada daily activity atau aktivitas sehari-hari. Kan banyak tuh artis-artis yang konten aktivitas sehari-harinya itu termasuk daily vlog. Kemudian ada lagi yang podcast.
Contohnya apa yang paling terkenal saat ini yaitu podcastnya Close to the Door. Nah itu adalah contoh dari podcast. Contoh lagi yang lain Denny Sumargo, Denny Caknan, itu adalah contoh konten jenis podcast. Kemudian yang konten kreator, nah untuk contoh konten kreator jenis tutorial, salah satunya yaitu channel yang sedang teman-teman tonton ini yaitu Jontas Creator, yang mana di channel Jontas Creator ini fokusnya yaitu memberikan tutorial atau panduan membangun channel YouTube dari nol. Jadi teman-teman ketika membuat channel itu harus difokuskan, harus dispesifikasikan ingin konten jenis apa, apakah vlog, apakah podcast, ataukah konten kreator, ataukah tutorial, ataukah film pendek dan lain sebagainya. Kemudian untuk tema konten atau niche, contohnya apa, misalkan temanya memasak, ya udah konten-kontennya sebisa mungkin usahakan tentang masak, jangan yang satu memasak yang satu memancing gitu ya teman-teman. Itu bisa mendapatkan viewer bisa, tapi untuk optimasinya itu lebih susah teman-teman. Contoh sederhananya gini, ketika teman-teman memiliki 20 konten tentang memasak, ketika ada satu saja video yang meledak, yang view-nya itu melejit, maka video-video yang lain yang terkait memasak itu akan terangkat juga, akan mudah terangkat gitu ya. Jadi peta yang kedua atau poin yang kedua, menentukan jenis dan tema konten harus spesifik teman-teman. Untuk awal-awal belajar usahakan yang spesifik, jangan yang campur-campur aduk, karena optimasinya akan lebih susah. Kemudian poin yang ketiga yaitu riset dan merencanakan ide konten. Nah ketika teman-teman sudah memiliki atau sudah menentukan jenis dan tema konten, selanjutnya teman-teman melakukan riset. Dan untuk panduan lengkapnya mengenai riset dan merencanakan ide konten ini akan saya bahas ke dalam video tersendiri teman-teman. Karena seperti yang saya bilang di awal, untuk poin-poin yang saya sampaikan di sini hanya saya sampaikan secara garis besar atau intinya saja. Untuk detailnya nanti akan saya bahas per video untuk masing-masing poin. Jadi dengan melakukan riset kita itu pastinya itu bisa tahu mana yang banyak pencarinya, mana video yang ada pencarinya. Nah setelah melakukan riset barulah kita merencanakan ide konten. Saya berikan contoh sederhananya seperti ini. Misalkan konten teman-teman tentang kesehatan, teman-teman harus melakukan riset dulu, kira-kira kata kunci apa yang banyak dicari oleh orang. Jangan asal-asalan, karena nanti akan susah dioptimasi dan videonya itu susah naik, susah dapat view. Misalkan channel teman-teman membahas tentang kesehatan, saya berikan contoh simpelnya kayak gini teman-teman. Ini asumsinya channel teman-teman membahas tentang kesehatan ya teman-teman, bisa membuat batuk atau cara mengatasi batuk, atau contoh lain mengatasi batuk secara alami. Kata-kata itulah yang biasa diketikkan oleh orang-orang ketika mencari informasi di YouTube. Contoh yang salah bagaimana ya? Tidak salah sih, tapi kurang tepat. Ini contohnya. Yang kurang tepat ya, misalnya saya pernah mengalami batuk tahun lalu. Jangan bikin judulnya seperti itu. Tuh, karena orang-orang nggak ada yang mengetikkan saya mengalami batuk tahun lalu. Itu nggak ada. Jadi harus benar untuk risetnya. Setelah sudah riset judul, riset kata sandi, barulah teman-teman merencanakan ide konten. Untuk di kontennya nanti teman-teman juga bisa mencari referensi di YouTube atau di Google, tinggal kita ubah menjadi video seperti itu. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat yaitu membuat dan setting channel YouTube. Ini khusus channel baru ya teman-teman. Dan kebetulan saya juga sudah membuatkan video tentang ini. Bagi yang belum nonton, teman-teman silahkan tonton terlebih dahulu ya. Ini thumbnailnya, silahkan dipelajari. Jadi pada intinya men-setting konten itu sangat penting, karena ini akan membantu memudahkan optimasi juga ke depannya, seperti itu ya. Mulai dari menentukan nama channelnya, kemudian mengupload foto profil, mengupload foto banner, kemudian mengatur kata kunci dan lain
sebagainya. Jadi ketika sudah disetting, kedepannya kita tinggal upload aja tanpa perlu mempermasalahkan lagi tentang setting channel. Jadi membuat dan setting channel itu dilakukan di awal optimasi, sedangkan untuk rutinitas kita itu optimasi postingannya ketika upload. Paham ya teman-teman? Jadi ada dua jenis optimasi. Yang pertama optimasi channel pada saat membuat rumahnya yang dioptimasi, sedangkan ke depan kita optimasi per postingannya, pernak-pernik rumahnya yang kita optimasi untuk kedepannya bisa dipahami ya. Selanjutnya poin yang kelima yaitu persiapan membuat konten. Setelah teman-teman menyelesaikan tahap 1 sampai dengan tahap 4, selanjutnya yaitu persiapan. Pembuatan konten apa aja yang dilakukan dalam persiapan? Pembuatan konten yang pertama yaitu mencari referensi, yang kedua mengumpulkan bahan konten, yang ketiga pengolahan. Untuk mencari referensi, teman-teman bisa membaca dari buku, bisa membaca dari Google, bisa menonton YouTube dan lain sebagainya. Kemudian dari bahan-bahan tersebut nanti teman-teman olah dengan bahasa sendiri. Teman-teman juga bisa menonton channel-channel yang sejenis dengan topik atau niche channel milik teman-teman. Nanti dari sana teman-teman akan mendapatkan pandangan inspirasi. Oh, video mana sih yang rame? Oh, video mana sih yang banyak penontonnya? Nah, teman-teman bisa mau modifikasi konten sejenis ya, tetapi jangan plagiat, jangan replot. Saran saya ambil idenya, modifikasi postingannya dengan gaya bahasa teman-teman sendiri. Persiapan pembuatan konten ini tidak dilakukan hanya sekali teman-teman. Jika teman-teman sudah memutuskan menjadi seorang full time content creator, dimanapun tonton berjalan setiap harinya, teman-teman harus mengumpulkan referensi karena supaya tidak ketinggalan informasi. Karena idealnya sebuah konten itu uploadnya rutin teman-teman, ya minimal 3 hari sekali lah. Jadi bagaimana kita bisa upload kalau kita nggak mengumpulkan referensi setiap hari gitu ya. Jadi persiapan pembuatan konten ini dilakukan tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Oke, kemudian lanjut ke poin yang keenam yaitu produksi dan editing. Setelah teman-teman mengumpulkan beberapa referensi, sudah membuat skrip, mungkin narasi, atau sudah mengumpulkan kumpulan video, atau sudah mengumpulkan beberapa gambar, misalkan teman-teman bisa melakukan proses editing atau produksi. Nah, kedepannya di channel ini saya juga akan sedikit membahas tentang tutorial editing yang sekiranya diperlukan oleh teman-teman. Jadi editing sederhana tapi keren, bisa menggunakan HP dan juga bisa menggunakan komputer. Kedepannya akan saya berikan panduan juga bagaimana cara membuat slide, bagaimana cara membuat atau menambahkan subtitle, bagaimana cara menambahkan motion grafik dan lain sebagainya. Dan saya garis bawahi dari sekarang bahwa channel ini memang bukan channel khusus untuk desain teman-teman, akan tetapi saya sedikit banyak ngerti tentang desain dan saya akan share kepada teman-teman untuk kedepannya yang sekiranya itu pemula bisa mengikutilah seperti itu ya. Kemudian poin yang ketujuh yaitu upload dan optimasi. Nah, ini seperti yang saya bahas di poin nomor 4 tadi. Jika nomor 4 tadi optimasi channel, kalau yang untuk nomor 7 optimasi postingan. Sabar ya teman-teman bagi yang penasaran, karena untuk video detail mengenai upload dan optimasi ini tidak saya bahas di video kali ini, akan secara tersendiri karena memang sangat panjang bahasanya. Untuk upload dan optimasi saja, pada intinya upload dan optimasi ini dilakukan untuk lagi-lagi untuk mengoptimasi agar mudah naik di pencarian, agar mudah ditemukan oleh penonton, dan agar mudah dikenali oleh algoritma YouTube. Jadi setiap postingan video, setiap upload itu perlu dilakukan optimasi. Paham ya teman-teman? Ya, kemudian kita lanjut poin yang ke-8 yaitu membangun investment. Investment itu apa sih artinya? Bahasa sederhananya yaitu interaksi dan kedekatan dengan siapa ya, dengan penonton, dengan subscriber, dengan viewer gitu ya, supaya apa
Jadi begini teman-teman, secara psikologi penonton atau pemirsa itu akan senang jika bisa dekat dengan pembawa acara, dengan host, dengan orang yang mempunyai program ini. Faktor psikologi, jadi bila ada yang komen ya sebisa mungkin dibalas, terutama komen-komen yang memang serius bertanya. Kalau misalkan tidak serius bertanya atau hanya iseng-iseng saja, bisa diabaikan saja, karena ketika channel teman-teman sudah besar view-nya, sudah ratusan ribu bahkan jutaan, sangat mustahil teman-teman bisa membalas satu persatu kecuali robot jadi membangun engagement artinya teman-teman ada interaksi, nggak harus melalui komentar ya, bisa melalui tab komunitas, bisa membuatkan grup tersendiri, grup Telegram misalkan, atau grup di Facebook atau grup lain-lain mana saja, supaya penonton itu mempunyai akses lebih dekat untuk menjangkau teman-teman. Selaku yang mempunyai channel, selaku yang memiliki rumah atau memiliki acara gitu ya. Dan faktor manajemen ini sangat diperhitungkan oleh YouTube teman-teman. Ketika faktor manajemennya itu tinggi, maka YouTube akan meranking video teman-teman, dan yang kedua akan merekomendasikan video teman-teman ke channel-channel sejenis yang sudah besar, yang sudah memiliki view banyak. Nah, ini sangat diuntungkan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, penonton yang datang di channel kita itu 80% dari rekomendasi channel lain, bukan dari penelusuran. Oleh karena itu manajemen sangat penting. Jadi usahakan sebisa mungkin bagaimana supaya video teman-teman itu mendapatkan komentar yang positif, kemudian banyak di share. Nah, itu tanda-tanda investmentnya bagus, dan YouTube akan menilai bahwa channel teman-teman itu atau video teman-teman itu rame, ada interaksi. Itu yang disukai oleh YouTube. Saya kasih sedikit bocoran kepada teman-teman, algoritma YouTube itu menyukai yang namanya interaksi antara penonton dan pemilik channel. Itu intinya teman-teman, semakin banyak yang berinteraksi ya akan semakin ranking videonya, semakin sedikit ya semakin tenggelam videonya. Intinya paham ya? Itulah pentingnya membangun engagement, dan teman-teman di sini bisa boleh meminta like, meminta komentar, meminta share, itu boleh. Bahkan di beberapa kasus konten kreator itu memberikan giveaway hanya untuk mendapatkan komentar dan like. Dari situ teman-teman akan tahu betapa pentingnya sebuah engagement, karena itu akan sangat menentukan ranking dan posisi video kita di YouTube. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-9, yaitu analisis dan evaluasi. Ini merupakan step terakhir bagi seorang konten kreator teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah melakukan poin 1-9 ini, teman-teman sudah bisa disebut konten kreator, meskipun nanti ada step tambahan lagi. Tapi di luar yang 9 ini, analisis dan evaluasi. Jadi analisis dan evaluasi itu dilakukan untuk mereview atau mengetahui secara mendalam apa yang kurang dari channel kita, apa keunggulan channel kita. Kita sudah harus bisa mengenali teman-teman. Kenapa ya kok video saya yang A itu viewnya sedikit, video saya yang B itu viewnya meledak. Kenapa ya? Kira-kira mungkin bisa mengamati dari thumbnailnya, bisa mengamati dari judulnya, atau isi kontennya juga perlu diamati. Nah, nanti untuk video-video yang ramai teman-teman bisa buatkan video lagi yang sejenis, dan juga teman-teman bisa mengambil contoh atau mengambil format dari video-video yang sudah ramai. Kalau misalkan judulnya dibuat seperti ini bisa ramai, oh ya sudah, untuk ke depan saya membuat video yang judulnya formatnya seperti ini, nggak harus sama, cuma formatnya aja yang kita duplikasi seperti itu teman-teman. Itu fungsinya. Nanti untuk detailnya saya akan mengajari teman-teman bagaimana cara membaca analitik. Jadi kita menganalisis data menggunakan data, tidak hanya spekulasi, tidak hanya asumsi. Jadi benar-benar akurat.
datanya. Itu tentunya tidak di video kali ini, tapi di video yang akan datang, di video tersendiri khusus untuk analisis dan evaluasi. Oleh karena itu, bagi teman-teman apabila memang ingin benar-benar belajar YouTube dari nol, teman-teman bisa subscribe channel Jontas Creator, karena channel ini memang dikhususkan untuk pemula banget, dikhususkan untuk mereka yang bingung mau mulai dari mana. Karena di channel ini saya akan membahas semuanya dari A sampai Z. Setidaknya teman-teman tahu petanya. Seandainya nanti teman-teman ingin mengembangkan sendiri dengan mencari referensi di channel lain, silahkan juga boleh, dan saya usahakan sebisa mungkin teman-teman. Untuk channel ini kedepannya saya akan terus membahas hal-hal apapun yang terupdate terkait dengan YouTube. Oleh karena itu, menurut saya sangat rugi sekali jika teman-teman tidak sampai subscribe channel ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, karena dukungan teman-teman sangat berarti buat saya sebagai semangat untuk diri saya membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi peta untuk menjadi YouTuber. Kurang lebih ada 9 poinnya. Jika teman-teman sudah paham tentang 1 sampai 9, selanjutnya teman-teman tinggal mempelajari secara detail aja per poinnya, karena untuk di YouTube ini nggak akan pisah-pisah dari ke 9 poin ini teman-teman semua. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya di seputar YouTube. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.